kabupaten di sini tapi uh, negara atau PPLN ya apa gitu. Itu harus dicek di surat suaranya dan nomor TPS berapa. Kemudian pelayanan terhadap disabilitas apabila perlu. Next lagi. Nah ini next lagi nggak relevan. Nah ini pencatatan daftar hadir. Jadi daftar hadir dalam hal pemilih yang mendatangi daftar hadir namun meninggalkan TPS. Nah jadi kadang-kadang ada orang nanti di TPS nanti kan TPS yang TPS mana aja coba katakan yang TPS. Tempatnya di sini nanti ya, bukan di sini maksudnya di PWTC nanti. Tempatnya lantai 3 sampai lantai 3 sampai 5. Nanti mungkin kalau teman-teman sebelum balik mungkin boleh orientasi lapangan dulu, naik ke atas, ke mana segala macam. Mungkin kita bisa ada field trip di sini ya, sama ya, ya asik kan. Nah, jadi mana tahu kalau orangnya sudah ada di TPS, terus kebelet pipis, mau keluar, nah ini harus selain teman-teman nanti akan mencatat di form A nanti akan dicatat juga KPPC dipastikan harus mencatat di ini namanya kejadian khusus atau keberatan. Jadi pastikan KPPC mencatat apabila ada orang masuk. Kemudian nih jumlah saksi di TPS itu harus dipastikan satu partai itu satu saksi, nggak boleh lebih. Satu paslon juga satu saksi. Dan itu harus dipastikan ada surat tugas. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari satu peserta pemilu, saksi dapat diterima sepanjang merupakan saksi dari paslon dan partai politik. Nah, jadi dia bisa mewakili dua, ya kan? Selama ada surat tugasnya. Nah, teman-teman harus minta KPPS mengingatkan apakah ada surat tugasnya atau memang hak dari partai maupun saksi calon ada di sini. Kita juga jangan terlalu gitu. Kemudian next. Ini slide singkat ini. Nah ini ketentuan dokumen pemilih pada pemungutan surat suara. Ini dokumen ini Pak. Ini PowerPoint ini kami dapatkan dari Bawaslu Pusat, Bawaslu RI. Yang saya yakini ini didapatkan dari KPU RI. Nah tadi kan Pak Dubes bilang kan mengenai apa namanya validitas. Apakah boleh KTP-nya kopi, soft copy, paspornya expire atau enggak? Nah, ini. Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP elektronik atau suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotokopi KTP elektronik, foto di HP, KTP elektronik berbentuk digital, dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang. Artinya apa? Yang penting itu jelas fotonya ada. Nah, fotonya ada, identitasnya lengkap, jangan sampai fotokopi juga hitam putih kurang makanya itu. Nah kan, itu yang kadang-kadang masalah di lapangan. Nah, ketika menemukan ini pastikan ini kejadian tersebut dicatat ke dalam formulir model C kejadian. Nah, ini harus mengingatkan teman-teman KPPS kalau ada hal seperti ini. Kita juga harus mencatat juga siapa yang menggunakan fotokopi itu, namanya siapa. Maka ini susahnya di situ kan. Kita juga harus mengingatkan, kita juga mencatat. Itu problem ini. Jadi ini dari KPU katanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman datang, ada yang datang cuma fotokopi paspor, soft copy, jadi dia pakai gitu kan. Kecuali mungkin fotonya nggak jelas, yang datang berambut panjang, cantik, tiba-tiba di KTP-nya bapak-bapak gitu kan. Kelihatan namanya Agus atau siapa gitu kan. Bahaya. Next. Nah ini pindah domisili. Apabila pemilih sudah pindah domisili dan sudah mendapatkan KTP elektronik pada domisili tempat, sehingga penduduk tersebut tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka penduduk tersebut jika harus pindah domisili masuk DPTB. Nah, ini nggak penting juga sebenarnya. Penting cuma ini untuk KPPS dulu. Apabila pemilih telah memiliki KTP elektronik pada domisili tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT TPS sesuai dengan KTP elektronik yang baru, maka pemilih tersebut. Jadi kalau tidak harus DPK itu seharusnya tulis tangan ya. Gimana? Saya nggak tahu teknisnya KPU yang baru seperti yang dulu 2019
tulis tangan. Next. Oke, ini layanan pemilih disabilitas. Pokoknya pastikan teman-teman pengawas ini harus make sure pemilih yang memiliki kebutuhan istimewa harus didahulukan, harus dispesialkan oleh spesialkan, diberi perlakuan khusus atau perlakuan istimewa oleh teman-teman PPS. Jangan sampai terluput karena masalah etik atau enggak gitu. Jadi teman-teman bantu juga ingatkan. Kemudian next, ini PPS lokasi khusus. Oke, lanjut aja sampai nomor 19. Oke, 19 nah ini. Tata cara pembetulan nah ini. Apabila terjadi kesalahan penulisan atau angka pada form model C hasil atau C hasil salinan, form C hasil ini adalah form planunya kalau di dasar yang 1, 2, 3 itu kalau salah tulis kadang-kadang kan kecapean kita saking banyak yang terus sudah saksi mungkin ribu panik juga mungkin bawel terus KPPS kan salah tulis dia kan itu satu harus ditulis di kolom A harus ditulis kolom B. Nah itu harus ini pembetulannya A menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair correction pen jika pembetulan dilakukan terhadap model C hasil bisa diingatkan. Kemudian mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 garis horizontal pada kesalahan penulisan jika pembetulan dilakukan terhadap model C hasil salah. Nah ini beda antara form model C ini untuk KPPS dan TPS. Untuk form model C hasil dan yang salinan, artinya bedanya apa hasil sama salinan? Biasanya yang hasil itu ada banknya atau ada hologramnya. Yang salinan itu fotokopiannya itu untuk dibagikan ke panwaslu saksi. Nah itu kalau salah ini perlakuannya beda gitu, jangan saling balik. Ini kita nurut sabarnya aja. Jadi kalau KPPS-nya salah terus terbalik melakukannya itu segera dikoreksi. Jadi kalau yang hasil pakai apa ya? Tip X ya, tulis penghapus tulisan saya itu tip X ya. Tip X atau correction pen. Kalau yang salinan cukup di strip aja, seperti itu. Kemudian pada tulisan angka atau kata dituliskan angka atau kata hasil pembetulan. C. Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau di samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan yang dituangkan dan dituangkan sebagai catatan kecil khusus dilengkapi dengan angka kata yang dibetulkan dan angka atau hasil pembetulan. Nah, jadi setiap KPPS nanti membenarkan pembetulan baik di hasil atau hasil salinan itu diberikan paraf. Jangan lupa sedikit. Ingat 2019 itu ada salah tulis juga harus kita kecil seperti itu. Dan pastikan teman-teman KPPS itu memasukkan form hasil 3 dan teman-teman nanti mungkin Pak Hasim saya menjelaskan format. Bang Rasim. Saya ulang. Bang Rasim. Berarti waktu saya tambah 1 jam. Oke, next. Oke, selesai. Materinya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Apa aja yang nggak tahu atau teman-teman nggak tahu apa yang nggak tahu. Nah,